an'amta alaihim. Bahasanya seperti itu. Jadi jalan seperti apa sih? Ada banyak. Apa saya? Siratal ladzina an'amta. Yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat alaihim. Pada ulama sudah menyebutkan, bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan yang disebut dengan an'amta, nikmat. Apa sih nikmat? Jangan sampai nikmat yang kita terima nih, ini nikmat, ya, berubah menjadi nikmat. Nikmat. Beda tuh, ini pakai kok, ini pakai ain. Kalau nikmat itu segala sesuatu pemberian dari Allah, itu namanya nikmat. Apapun. Kita lahir ke dunia bawa apa? Mau deh, lahir ke dunia bawa apa? Apapun yang kita miliki sampai detik ini, itu nikmat-nikmat Allah. Ya, kita lahir bisa jalan, loh. Jalan adalah sebuah nikmat. Kita ini bisa pegang, nggak bisa. Memegang adalah sebuah nikmat. Kita lahir masuk bisa melihat itu. Bapak ingat nggak atau bayi melihat? Ingat nggak? Oh, bapakku jelek amat ya. Punya mata tapi belum lihat penglihatan. Makanya nanti di akhirat itu, di hari kiamat, yang diperiksa, yang bisa itu bukan mata kita. Bicara mata, ayam juga punya mata, tapi mata ayam tidak dihisap. Bicara mata, hebatnya mata kita kalah sama elang. Elang itu Pak terbang di angkasa, dia udah tua, ada anak ayam itu bisa melihat Pak. Terbang tuh ketajaman mata elang. Lah kalau kita Bapak naik pesawat nih, dan anak kita juga dewa nggak kelihatan. Itulah keterbatasan mata kita. Makanya nanti yang diminta sama Allah itu bukan hisab ainun ini, tapi apa? Basar, penglihatan kita. Jadi melihat kita itu bukan cuma sekedar melihat, tapi kebaikan yang kita lihat itu yang Allah nilai. Pendengaran pun sama. Inna sama wal basar wal fuad. Baik, nikmat itu adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada nikmat, apapun, ya, mulai baju, pakaian, rumah, sampai ini Pak, kita bisa diam di sini. Kenapa? Karena Allah nggak bikin goyang di bumi. Coba Allah bikin goyang, nikmat itu udah hilang. Udara, yang kemarin itu COVID tuh, beli oksigen, orang beli oksigen. Bener nggak? Nah sekarang mau beli nggak oksigen? Ternyata oksigen mahal ya bayar. Setabung itu berapa itu? Itu kalau Allah udah cabut nikmat. Oksigen, padahal kita hidupnya di ruangan yang sama, di bumi yang sama, di komplek yang sama. Kenapa dia oksigen beli saya enggak? Kan gitu kan? Itu adalah sebuah nikmat. Baik, nikmat ini adalah pemberian Allah, ya. Cuma seringkali orang salah menggunakan nikmat, berubah menjadi nikmat. Apa nikmat bencana? Yang tadi jadi anugerah, nikmat anugerah berubah menjadi nikmat. Karena apa? Nggak bisa mensyukuri nikmat Allah, maka dia menjadi bencana. Berapa banyak alam ini rusak karena apa? Ulah manusia. Zalal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Kerusakan yang nampak di muka bumi ini adalah akibat ulah tangan manusia. Kita nggak perlu mengartikan ini terlalu jauh. Gempa bumi, longsor gunung,
tinjauan. Badan kita aja rusak karena siapa? Badan kita rusak karena siapa? Nah, sendiri. Waktunya lama ke rumah. Yang sakit siapa? Ya sih. Badan sudah benar-benar dicoret-coret. Benar nggak? Nah, yang merusak badan kita kan alam. Jadi apapun yang selain Allah namanya alam. Nah, kerusakan alam badan kita ini adalah akibat perbuatan kita. Kenapa? Karena tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali kepada ayat ini adalah yang kita hadapkan adalah jalan-jalan yang telah Engkau berikan nikmat. Siapakah orang yang diberikan nikmat? Al-Quran mengatakan ada 4 orang yang Allah berikan nikmat pada masuk ayat ini. Yang pertama siapa? Para nabi, minan nabiyyin. Jadi kita minta kepada Allah tunjukkanlah jalan-jalan orang-orang para nabi, jalan yang pernah dilalui para nabi, cara para nabi berhidup, cara bagaimana Nabi Sulaiman mengolah hartanya, cara bagaimana Nabi Yusuf mengolah wajahnya, cara bagaimana Nabi Ayub mengolah kemiskinannya, cara bagaimana Musa mengolah kegagahannya, cara bagaimana Nabi Isa mengolah bisa mengobati orangnya. Jadi jalan-jalan para nabi itu menjadi kisah buat kita, jadi pelajaran. Maka para nabi itu memiliki profesi dan istimewa beda-beda. Tujuannya untuk apa? Tujuannya Allah itu jadikan semua untuk pelajaran buat kita. Anda pedagang, jadilah pedagang seperti para nabi. Anda orang kaya, jadilah seperti Nabi Sulaiman. Anda seorang pemerintah, seorang raja, jadilah bagaimana Nabi Daud pemerintah. Anda seorang panglima perang, Anda seorang yang gagah berani, badan kuat, jadilah bagaimana Nabi Musa dengan kegagahannya. Sekali pukul orang langsung mati. Tapi dia bisa mengolah bagaimana cara bertakwa kepada Allah. Ada seorang dokter memiliki kesaktian, memiliki kehebatan, bagaimana cara Nabi bisa itu. Jadi jalan para nabi ini adalah contoh buat kita. Kenapa para nabi tidak semuanya kaya? Kenapa para nabi tidak semuanya miskin? Benar nggak? Zaman enak kaya, pasalon enak, sini enak, sama miskin. Lah lihat Nabi Ayub bagaimana? Sampai istrinya buat makan itu jual rambut. Saking miskinnya buat makan istri jual rambut. Dia enak, pemerintah rakyat biasa. Lah semua juga Nabi bayar rakyat biasa, itu aja orang tertentu. Dan bagaimana cara Nabi Sulaiman memerintah sebuah kerajaan? Dia itu bukan cuma seorang raja, tapi Nabi Sulaiman juga mampu bahasa binatang. Dia tahu binatangnya butuhnya apa, maunya apa, dia paham. Ya, dia paham karena apapun yang ada di dalam kekuasaan kita nanti akan dihisab. Mohon maaf, termasuk Bapak melihara binatang itu pun nanti ada hisabnya. Bapak melihara, mohon maaf nih, orang melihara burung itu buat kepentingan burung apa kepentingan dia? Sebenarnya ada orang yang beli burung nih 30 juta, ada Pak termasuk aja Pak, kan beli burung 30 juta. Saya bilang, kenapa beli burung? Saya kasih burung itu saya beli aja. Tapi dirawat. Nah, sebenarnya Bapak beli burung buat kepentingan Bapak apa kan buat kepentingan burung? Buat kepentingan siapa? Ya, kepentingan yang beli kan, karena pengen dengar suaranya kan gitu kan, pengen dengar merdunya suara dan sebagainya. Nah, itu pun alatnya kan yang pertama An-Amta itu nikmat itu adalah nikmat para nabi. Yang kedua apa? Dengan nabi itu orang para sidik. Dengan nabiyyin siddiqin, orang sidik. Sidik itu orang yang membenarkan, meyakini kebenaran itu adalah orang yang sidik. Dengan nabiyyin siddiqin para syuhada. Orang-orang yang mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan agama kepada syuhada. Yang keempat, orang soleh. Jadi yang kita minta kepada Allah jalan-jalan siapa? Bukan jalan Fir'aun, bukan jalan para artis Korea itu, bukan
bukan jalan para selebriti, bukan. Yang ingin kita minta kepada Allah jalan orang-orang ini nih. Jalan para nabi, jalan orang siddiq, para syuhada dan orang-orang ma'alladzina an'amta. Kemudian alaihim berarti sini lagi ya. Nih, alaihim ini kan mereka nih. Mereka maksudnya siapa? Para nabi, para syuhada dan siddiqin dan sholihin. Kemudian Pak, pada ayat ini Allah mengatakan an'amta, yang telah engkau berikan nikmat, berarti nikmat itu semuanya itu dari Allah. Itulah bedanya. Semua nikmat itu dari Allah, tapi bencana itu bukan dari Allah. Bencana dari kita sendiri. Contoh dalam Al-Quran Nabi Ibrahim ketika sakit begini. Ketika aku sakit, maka aku pasrahkan kesembuhan kepada Allah. Nah, kesembuhan dinisbahkan kepada Allah, tapi sakitnya tidak. Allah bilang, kerusakan di muka bumi ini bukan karena salah aku, tapi karena salahmu. Tapi seluruh kebaikan yang Allah berikan itu pasti dari Allah. Maka menggunakan kata an'amta di sini. Nanti ada kaitannya dengan bunyian berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta kepada Allah jalan itu adalah jalan para nabi, para syuhada, para sholihin. Ya, para soleh. Ghairil maghdubi. Langsung dia. Bukan jalan orang-orang maghdub. Apa maghdub? Maghdub asal kata ghadab. Ghadab itu artinya apa? Marah. Kita pernah belajar itu hadis Arba'in. La taghdab, faqad bila la taghdab. Ghairil maghdub ini adalah orang-orang yang dimurkai. Di sini pada ayat berikut terakhir, ghairil maghdub alaihim waladdallin. Di sini Allah tidak menyebutkan siapa dan juga tidak menyebutkan ini dari Allah. Kalau ini Pak, ini langsung dari Allah. Tapi di sini Allah tidak menyebutkan siapa. Pokoknya orang-orang yang maghdub. Siapa sih orang maghdub? Orang-orang yang murka. Maghdub itu adalah orang-orang yang sudah menerima kebenaran tapi tidak mau mengakui, akhirnya dia dimurkai. Walaupun ada sebagian mengatakan Rasulullah saat ayat ini turun, Rasulullah menjelaskan yang dijadikan contoh saat itu adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi. Kenapa? Karena kaum Yahudi itu banyak melakukan hal-hal yang bikin Allah murka, yang bikin orang-orang itu dibenci oleh orang lain juga. Contoh kelakuan orang-orang Yahudi itu adalah dia membunuh para nabi. Yang pertama itu contohnya. Kemudian lagi mereka menyembah sapi. Mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah langgar di dalam 10 perintah Tuhan yang sudah diberikan kepada Nabi Musa. Nah, mereka itu sudah tahu kebenaran tapi melanggar, makanya mereka disebutnya kaum yang dimurkai. Pada ayat ini bukan berarti al-maghdub itu hanya orang Yahudi saja. Kenapa? Karena Allah ketika menyiksa sebuah kaum itu nggak mandang ras. Kalau ayat ini hanya dikhususkan pada Yahudi, berarti orang Jawa aman loh. Karena Yahudi itu siapa? Yahudi itu adalah para Bani Israel, bangsa Yahudi yang ada di Asia itu namanya orang-orang Yahudi. Kalau ayat ini diartikan sebagai orang Yahudi, berarti di luar Yahudi aman, nggak bakal disiksa. Yang dimaksud al-maghdubi di sini, bahkan Allah tidak menyebutkan siapapun yang bikin murka, yang mengikuti cara-cara Yahudi itu adalah kaum al-maghdub. Walaupun dia orang Padang, orang Jawa, orang Sunda, orang Bule, orang Negro, kalau dia mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan
dan orang-orang yang sesat. Apa bedanya makhluk sama zalim? Bedanya, kalau makhluk dia sudah tahu tapi melanggar, itu namanya makhluk. Kalau zalim tersesat, dia emang belum tahu. Tahu ya? Dia belum tahu, atau dia tahu sebagian, nggak mau cari tahu lagi. Ini namanya zalim nih, sesat. Misal dia sudah menjadi orang Islam, ya kan? Tapi nggak mau mengkaji lagi apa yang diharuskan menjadi seorang muslim yang baik. Dia nggak mau belajar sholat, nggak mau belajar Al-Quran. Ini cuma dalam zalim. Sesat, udah masuk ke sebuah jalan, tapi dia nggak tahu jalan yang mana, nyasar akhirnya. Zalim artinya apa? Nyasar. Ya, jangan menjadikan orang yang pembangkang dan juga jangan menjadikan orang yang tersesat. Kenapa orang tersesat? Karena dia nggak bisa baca peta, kan gitu. Kenapa nggak bisa baca peta? Karena nggak pernah belajar. Jadilah dia tersesat. Nah, kita minta kepada Allah, kata ihdinas siratal mustaqim itu adalah kita minta nikmat itu adalah nikmat para nabi dan rasul yang tidak pernah membangkang dan tidak tersesat. Bagaimana cara kita mengaplikasikan doa kita supaya kita tidak al-maghdub? Perintahkan, kerjakan yang Allah perintahkan. Adol ini sempurnakan apa yang sudah kita pelajari. Nggak cukup sekolah sampai di usia sekian lulus sudah, ngaji sampai nikah udah, nggak ngaji lagi. Belajar Al-Quran sampai di kelompok udah, nggak ngaji lagi. Padahal belajar agama tanpa batas. Kenapa belajar agama tanpa batas? Karena beragama pun tanpa batas. Selagi kita hidup, kewajiban kita untuk menyempurnakan keislaman kita. Kenapa? Seringkali orang gagal paham. Kenapa sih gagal paham? Gagal paham sama dengan sesat, zalim. Kenapa? Karena ngajinya separuh-separuh. Yang repot lagi udah gak ngaji, nyari orang ngaji, gedek orang ngaji. Nah ini nih. Kalau hadis apa? Kun aliman wala ta'a. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khalisan. Kun aliman kata Rasul. Jadilah kamu seorang pengajar. Kalau memang nggak bisa ngajar, ilmunya belum cukup atau nggak bisa ngomongnya, nggak bisa nyampe, au muta'aliman yang kedua. Jadi orang yang belajar. Waduh, saya makanya ngaji nggak bisa, mau belajar nggak sempat, ribet, usaha saya banyak, nggak pernah pagi gelap pulang nggak sempat ngaji, nggak sempat kajian. Udah ngomong al mustami'an, dengerin deh ceramah deh. Mungkin kalau ngaji mah ribet kajian, tapi ada ceramah nasihat dengerin. Wah nggak sempat juga Ustaz, udah obat sibuk dah. Al-Muhibban, paling nggak seneng deh sama kajian-kajian. Yang ngaji ya kagak, ngajar apa lagi. Ya, seneng aja deh. Jangan gedek sama orang ngaji itu kadang-kadang orang takut habis saja jadi yang terima. Ngajar kagak, belajar kagak, dengerin kagak, cinta kagak, ada gedek doang sama orang ngaji. Nah ini ciri-ciri orang yang zalim. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan di dalam makna Al-Fatihah ini kata ihdinas siratal mustaqim itu ya kita pahami bahwa kita minta kepada Allah, minta diantarin ke jalan yang lurus, jalan yang tepat ya, seperti hanya Allah antarkan orang-orang yang telah Allah kasih iman ya, para nabi, para sahabat ya, para orang soleh, para wali, kemudian lagi pada kaum Hawari. Kaum Hawari itu adalah murid-murid Nabi Isa. Kaum Nabi Isa yang beriman pada Nabi Isa adalah namanya kaum Hawari. Kemudian juga kita minta pada Allah mudah-mudahan jalan ini bukan jalan orang-orang yang Allah bikin marah, ya, Allah bikin nggak seneng, atau orang-orang yang sesat, yang pahamnya cuma separuh, ya, akhirnya tidak mencapai tujuan.
tujuan. Apakah tujuan syariat itu? Apakah tujuan beragama itu nggak nyampe? Karena apa? Karena ngajinya kurang banyak, pemahamannya kurang mendalam. Nah ini dia tersesat. Baik, kamu jadi kamu ditanya ya.